Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri wa alaniyah. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia, tempat yang paling barokah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini turun hujan yang membawa barokah insyaallah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anjalna minas sama'i ma'an mubarakah. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit air yang membawa barokah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, qurratu a'yunina wa habibuna wa sayyiduna nabiyuna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dan semoga kita bagian dari pengikutnya, dan semoga kegiatan kita di malam hari ini mengkaji seri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengkaji kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi ibrah dalam hidup kita, dan semoga ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita karena kita mencintai nabinya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa lembar di dalam kitab Khulasatul Ulumul Yakin jilid yang kedua ini akan berakhir, akan selesai. Dan insyaallah pada kesempatan di malam hari ini sesuai dengan temanya dafnuhu alaihi salatu wassalam, pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW meninggal sesuai dengan sabda beliau. Beliau meninggal di usia sesuai dengan prediksi beliau, usia 63 hari lebih 4 hari, 63 tahun lebih 4 hari, sesuai dengan sabda Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sangat-sangat sedikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, dan ternyata jatah umur beliau cuma 63 tahun lebih 4 hari. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Rasulullah SAW. Beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah. Kalau Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Ternyata sama, umur Abu Bakar 63 tahun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal tahun 23 Hijriah. Beliau menjadi khilafah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Usianya sama, 63 tahun. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meninggal pada tahun 36 Hijriah. Usia beliau berbeda dengan Nabi dan Umar dan Abu Bakar. Usia beliau 80 tahun. Kemudian diganti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menggantikan hanya selama 4 tahun.
Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh seorang tokoh Khawarij, Abu Muljam. Beliau dibunuh tatkala beliau berangkat sholat subuh. Usianya juga sama, 63 tahun. Maka 5 orang Nabi dan 4 Khulafaur Rasyidin rata-rata umurnya 63 tahun. Maka bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapan sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arafa bu'das safari ista'ata. Barang siapa yang mengetahui panjangnya perjalanan, hendaklah dia menyiapkan bekal. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meneteskan air mata. Ditanya, "Ya Abu Bakar, ya Abu Hurairah, kenapa kau menangis? Apakah engkau takut mati?" Beliau mengatakan, "Saya menangis, saya khawatir. Saya khawatir, saya takut tatkala saya mati, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa saya dalam kondisi iman saya sedang turun." Maka mari kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi iman kita baru naik, dalam kondisi kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mulai sakit itu di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit tanggal 30 Safar, dan sakit beliau semakin hari semakin parah, dan ternyata Nabi tidak bisa berangkat ke masjid karena sakit beliau sekitar 13 hari. Ada yang mengatakan 14 hari tidak bisa berangkat ke masjid, itu sekitar 3 hari. Tatkala sakit beliau tambah parah, di hari Ahad tanggal 11 Rabiul Awal, beliau menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki. Karena beliau sudah terasa kalau ajalnya telah dekat, semua harta yang beliau punyai beliau infakkan, sehingga keluarga Nabi tidak mewarisi harta beliau. Sebelumnya beliau mengumumkan di masjid, barang siapa yang pernah didolimi oleh Muhammad diminta untuk membalas kedoliman itu. Ternyata tidak ada satu orang pun yang pernah merasa didolimi oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus selamat dari 2 perkara. Pertama, selamat dari hakul adami, hak antar sesama anak Adam. Yang kedua, selamat dari hak Allah, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengurangi atau tatkala kita melanggar, mari kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi membuka pintu jendela subuh. Para sahabat waktu itu pada sholat subuh, para sahabat mengira Nabi Muhammad sudah sehat. Para sahabat hampir saja membatalkan sholat mereka, diimami oleh Abu Bakar. Tapi Nabi tersenyum, kemudian Nabi memberikan isyarat untuk melanjutkan. Wallahi, demi Allah, itulah senyum terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau sakit, kadang bangun ya, kadang sadar, kadang pingsan. Saking panasnya tubuh beliau celupkan tangannya di bejana, di air. Kemudian Nabi mengatakan, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Al-Khalil Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakit. Maka Nabi mengatakan,
inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Kemudian beliau minta Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menyiwaki gigi beliau, Kemudian kalimat terakhir sebelum meninggal beliau mengatakan ummati, umatku, as-shalah, jagalah salat, wa ma malakat aimanihim, dan jagalah budak-budak yang engkau miliki. Kemudian Nabi mengangkat tangannya ke atas, kemudian Nabi mengatakan illa rafiqil a'la. Beliau mengatakan beliau ingin kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW sebelumnya, berapa bulan sebelumnya beliau didatangi oleh malaikat. Sesuai dengan kebiasaan para nabi, kalau para nabi itu sudah selesai dari tugasnya, dan nabi sudah selesai tugasnya, yaitu nabi sudah paripurna. Karena apa? Karena seluruh Jaziratul Arab sudah masuk Islam, tugas nabi sudah paripurna. Kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa apa ini? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah wada, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam Haji Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna, sudah tidak ada lagi tambahan dan pengurangan. Tugas Nabi sudah paripurna, Nabi sudah pensiun. Tatkala paripurna itu datang malaikat, sama dengan nabi-nabi yang lain, dan malaikat itu memberikan dua opsi. Muhammad, engkau melanjutkan perjuangan atau engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ternyata Nabi lebih memilih kembali kepada Allah daripada menemani kita di sini. Karena orang soleh itu, bapak ibu-ibu, orang soleh itu orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih pilihan untuk kembali, pasti dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang soleh itu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada temannya yang paling tinggi, yaitu Rafiqul A'la, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah, Nabi wafat dengan meninggalkan karya yang luar biasa. Seluruh Jaziratul Arab masuk Islam, dan di Madinah Nabi meninggalkan para sahabat dengan berbagai macam keahlian, keilmuan. Di Madinah banyak para ahli, para ilmu yang beliau tinggalkan. Maka mari bapak ibu-ibu, mumpung jenengan masih hidup, mari kita mengukir monumen keabadian. Banyak membangun monumen keabadian. Apa itu monumen keabadian? Yaitu banyak membangun amal-amal jariah, banyak membangun ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan banyak memiliki anak yang mendapatkan banyak dianugerahi anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Alangkah meruginya kita tatkala kita mati, anak kita tidak mensolatkan jenazah kita. Yang paling kita harapkan, yang paling kita angan-angankan tatkala kita mati, yang menjadi imam solat jenazah adalah anak-anak kita. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa membangun monumen keabadian. Kita meninggal tapi amal pahala
amal pahala kita mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Maka Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hari yang paling gelap daripada hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia itu telah kembali. Manusia suci itu telah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita teladani peninggalan beliau, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk, ini baru mukadimah, kita masuk ke dalam bab tadhisu jai, bab yang masbabnya dafnuhu alaihi salatu wasallam, penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi yaum Isnin, dan Nabi sallallahu ya, beliau masih tetap di dalam rumahnya, itu meninggal itu di hari Senin duhur menjelang duhur. Beliau meninggal waktu duha sudah naik, hampir mendekati waktu duhur. Meninggal di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu fi baitihi yaum Isnaini wa lailatul Sulasa wa yaumuhu wa lailatul Arba hatta intahu muslimin min iqamati khalifah alaihim. Dan Nabi tetap tinggal di dalam rumah beliau itu, belum dimakamkan, yaitu malam Selasa ya, dan sampai malam Rabu. Hatta intaha muslimun min iqamati khalifatin alaihim, sampai kaum muslimin ya sudah mampu mengangkat seorang khalifah yang menggantikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq, dan hari pengangkatan beliau adalah hari Selasa. Maka Nabi itu ditunda pemakamannya sampai 2 hari. Beliau dimakamkan sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau meninggal di hari Senin, dimakamkan malam hari Selasa. Berarti masuk hari Rabu, karena habis maghrib itu dalam Islam sudah masuk hari berikutnya. Jadi beliau dimakamkan di malam Selasa ya. Sudah masuk hari Rabu. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Kenapa Nabi Muhammad SAW ditunda pemakaman? Padahal pemakaman itu kalau bisa dipercepat. Ada 2 alasan kenapa beliau itu ditunda pemakamannya. Pertama, karena para sahabat tidak ingin melewatkan suatu malam dengan hidup tanpa seorang pemimpin. Ini menunjukkan bahwa nasbul imamah, mengangkat seorang pemimpin itu wajib di dalam Islam. Sampai mereka menunda pemakaman Rasul, mereka rembukan musyawarah karena ada 2 kandidat. Dari Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah, sedangkan dari Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mufakat, diangkatlah Abu Bakar. Yang kedua, jenazah Nabi itu, jenazah para syuhada tidak akan dimakan oleh apa? Dimakan apa? Tidak rusak. Jenazah syuhada itu tidak rusak, tidak. Jenazah syuhada, jenazah Nabi itu tidak akan dimakan dengan tanah. Tanah tidak akan memakan jenazah para nabi. Nabi itu jenazahnya akan tetap utuh. Maka kenapa ada syariat pemakaman itu dipercepat, apalagi dikhawatirkan jenazah itu cepat berubah, maka dipercepat untuk dimakamkan, kecuali jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, biar kaum muslimin banyak yang menyolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah alasan kenapa dulu para sahabat mengakhirkan pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
waktu bapak beliau Ustaz Lanang meninggal malam gitu ya, dikuburkannya langsung jam 2 malam dikubur ya. Dikubur. Jadi sana pagi itu ternyata sudah dimakamkan sekitar jam 2 malam. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summal husla wa kufina fi salasati aswab, dan Nabi itu dimandikan, yang mandikan ada Ali ya, ada Fadl bin Abdul Muthalib bin Abbas bin Abdul Muthalib ya, ada budak Rasulullah SAW ya. Beliau dimandikan dengan pakaian masih melengkap, tidak dilepas. Maka para sahabat itu hampir saja terjadi perselisihan sampai mereka tertidur gara-gara perselisihan Nabi dilepas pakaiannya atau tidak ya. Ternyata tidak ya. Beliau dimandikan dalam kondisi masih memakai baju beliau setelah beliau meninggal ya. Dan beliau dikafani fi salasati aswab, dengan 3 kain kafan. Laisa fiya qamisun wala imamah, bentuknya kain ya, bukan bentuk baju maupun imamah, itu sorban ya, bentuknya adalah kain yang dibeli dari Yaman. Summa wudi'a ala sariri fi baitihi, kemudian beliau diletakkan di sarir fi baitihi, di dipan rumah beliau. Fasala muslimuna alaihi furoda bila imamin, dan para sahabat kaum muslimin menyolatkan secara sendiri-sendiri bila imamin, tanpa ada imam yang memimpin. Arijal, pertama laki-laki dulu, summa nisa, kemudian perempuan, summa sibyan, kemudian anak-anak. Summa dufina fi hujrin Aisyah wa rufi'a qabrahu anil aqad sibran wa rusyal bil ma', dan Nabi itu dikuburkan di kamarnya Aisyah ya, di tempat beliau wafat ya. Dan nanti di sampingnya ada Abu Bakar, dikubur ya, sahabatnya. Kemudian Umar, padahal yang sampingnya itu sudah ingin sekali Aisyah tatkala meninggal dikuburkan di samping suaminya yaitu Nabi, dan di samping oleh bapaknya Abu Bakar. Tapi ternyata tatkala Umar ditusuk oleh seorang Majusi namanya Abu Lulu'ah, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam ya, menusuk siapa? Umar. Tatkala sholat, Umar minta izin kepada Aisyah mengirim utusan untuk dikuburkan di samping Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Aisyah dengan berat hati menerima, karena beliau juga khawatir kalau dikuburkan di sana itu akan menimbulkan pertanyaan, kenapa hanya Aisyah, bukan istri-istri yang lain. Aisyah juga ingin menjaga hati para ummahatul muslimin. Masya Allah, Aisyah radhiyallahu anha dengan kebesaran hatinya beliau berikan kepada Umar bin Khattab ya. Wa rufi'a qabrahu anil ardi qad sibran, dan kuburan Nabi itu ditinggikan zaman pertama kali dikubur satu kilan ya, satu sibron, satu jengkal ya, satu kilan ya. Warusi bilma, kemudian kuburan beliau disiram dengan air. Jadi menyiram kuburan dengan air itu bukan perbuatan bid'ah untuk memadatkan tanah di kuburan. Dan Nabi itu kuburannya disiram dengan air ya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah. Wa qad taraka alaihi salatu wassalamul muslimin syai'ain, dan Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua pusaka kepada kaum muslimin, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. La yadhurruhum syai'un ma damu mustamsikina bihima, kaum muslimin tidak akan mendapatkan madarat selagi kaum muslimin mau berpegang teguh terhadap dua peninggalan Nabi, yaitu Quran dan Sunnah. Mustamsikina bihima,
kitabullah alladzi la ya'tihi batilu min baina yadayhi wala min khalfihi. Al-Qur'an kitabullah yang tidak ada ya kebatilan sedikit pun di dalamnya ya. Baik di belakang, di depan. Wa hadis Rasul dan hadis Rasulullah alladzi bayyana din, dan fungsi hadis adalah untuk menerangkan agama. Wa wadduha maqasidal Qur'anul Karim, dan sebagai apa? Sebagai bayan ya, sebagai penjelas juga, dan penjelas bagi tujuannya Al-Qur'an. Jadi salah satu tafsir menafsir salah satu cara untuk menafsirkan Quran dengan cara tafsir Quran dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.